dimulai. Ibu mau absen dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Nopri ya? Oke, Nopri keterangannya apa? Sakit? Oke, kita doakan semua mudah-mudahan Nopri cepat sembuh ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau pretest dulu ya tentang materi kita hari ini. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Kita akan menggunakan quiz. Silakan dikerjakan. Itu sudah baik. Oke, waktunya habis ya, Ibu selesaikan. Oke, kita ice breathing dulu. Tetap semangat. Oke, baik. Ibu akan mulai pelajaran hari ini. Namun sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu mau mengingatkan kalian lagi tentang materi sebelumnya. Oke, masih ingat materi sebelumnya tentang zat dan perubahannya? Oke, coba siapa yang bisa menyebutkan macam-macam zat penyimpanan? Akila, silakan. Zat apa aja? Iya, oke. Selanjutnya ada 3 macam ya, zat cair, zat padat, dan gas. Kemudian macam-macam perubahan zat. Siapa yang bisa menyebutkan? Ada perubahan apa saja? Silakan di tangan. Ada apa? Silakan Hanifah. Perubahan zat ada apa aja? Yang pertama, yang besar suaranya. Membekul, mencair, mengembun, menguap, menyublim, mengkristal. Oke, ada 6 macam perubahan. Oke, kalau perubahan dari padat ke cair namanya apa? Dari cair ke padat? Membeku. Dari cair ke gas? Dari gas ke cair? Gas ke cair? Salah, gas ke cair? Mengembun. Dari padat ke gas? Padat ke gas? Menyublim, ya, menyublim. Dari gas ke padat? Mengkristal. Oke, bisa bedakan semuanya ya? Oke, kalau contoh menguap apa? Contoh menguap? Iya, betul. Ketika kita memasak air, itu airnya berubah menjadi uap air atau apinya menguap. Kalau contoh membeku apa? Es batu air menjadi es batu, contohnya membeku. Oke. Kemudian Ibu mau tanya, kalian pagi tadi sarapan pakai apa? Nasi. Ya, nasi ya. Nasi ini asalnya dari mana? Dari beras. Artinya ada perubahan ya. Ada perubahan dari beras menjadi nasi. Nah, kira-kira bisa nggak nasi ini berubah lagi menjadi beras? Tidak bisa ya. Kalau nasi ini udah jadi basi, bisa nggak dia kembali lagi menjadi nasi yang tidak basi? Artinya di dalamnya terjadi perubahan struktur yang tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Kemudian ini Ibu ada buah pir. Nih, awalnya tadi putih ya. Kemudian dia berubah menjadi coklat. Artinya di sini terjadi perubahan apa? Perubahan apa? Dari putih menjadi coklat, artinya terjadi perubahan warna. Ada perubahan warna di sini ya. Nah, sekarang kalian mengamati saja dulu ya. Kira-kira dari materi kita hari ini apa sih hubungannya? Nah, kemudian Ibu jelaskan dulu tujuan
membedakan dan mengklasifikasikan antara perubahan fisika sama perubahan kimia. Kemudian yang kedua, kalian mampu melakukan percobaan, ya, percobaan untuk membedakan perbedaan antara perubahan fisika sama perubahan kimia dengan tepat. Yang ketiga, nanti kalian bertanggung jawab mampu dan bergotong royong, ya, melaksanakan praktikum tentang perubahan fisika dan kimia. Jadi nanti ibu akan menilai, ya, ibu akan menilai bagaimana kalian bekerja sama, bergotong royong dalam melakukan praktikum, kemudian bagaimana kalian melakukan praktikum dengan cermat, memahami langkah kerja dalam LKPD yang akan ibu sampaikan, ya. Nanti ibu akan keliling menilai. Oke. Nah, sekarang, ini ibu ada 2 buah kertas. Minta tolong ibu Naja sama Akil ke depan. Nah, oke. Ini ada 2 buah kertas. Yang satu, sini aja. Yang satu tolong digunting kecil-kecil. Nah, kamu bakar. Bakar, ya. Akil membakar. Perhatikan, ya. Yang Akil membakar kertas, kalau si Naja digunting dibagi 2 aja dulu begitu. Kemudian lipat. Nah, dari yang kertas yang dibakar oleh Akil, tampak perubahan? Berubah jadi apa? Abu. Jadi abu, ya, dari kertas menjadi abu. Kemudian yang dipotong sama Naja ada perubahan? Ada. Apa perubahannya? Perubahan ukuran, ya, dari kertas yang besar tadi menjadi kecil. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, dari kedua eksperimen yang katakan kawan kalian ini, kira-kira nih dari kedua perubahan ini, kira-kira mana yang merupakan perubahan fisika, mana yang perubahan kimia? Yang kertas dibakar ini termasuk perubahan apa? Kimia. Kalau yang digunting
Ada gejala apa? Ada gejala apa? Ini apa? Apa yang gejala apa? Gas. Ini isi. Apa isinya? Saya
Pertama, membakar tisu. Kedua, membekukan air. Ketiga, membakar plastik. Perubahan fisika: yang pertama, merobek kertas. Kedua, memotong buah. Tiga, batu dicelupkan air. Dan nomor 4, dari percobaan yang telah dilakukan, gejala-gejala apa saja yang ditimbulkan ketika terjadi reaksi kimia? Jawab: menghasilkan gas, perubahan suhu, perubahan warna. 5. Apa manfaat yang kamu dapatkan dari mengetahui adanya perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari? Menjadi lebih mengerti pengetahuan dari fisika dan kimia. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Saya dari presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan dulu. Untuk ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada. Oke, kelompok berapa lagi yang maju? Sabar dulu.
terbentuk zat baru. Yang kedua terbentuk gas. Tadi ada yang membentuk gas ya? Akan ada yang mana? Percobaan yang pertama, waktu kalian mencampurkan cuka dengan soda kue, maka terbentuk gas ya. Kemudian yang kedua terbentuk endapan. Ada nggak tadi yang membentuk? Kemudian terjadi perubahan warna. Apa ini perubahan warna ini? Saat kalian mencampurkan tepung ya, tepung dengan betadin, berubah jadi warna apa? Warna merah ya. Kemudian terjadi perubahan suhu juga. Kemudian perubahan kimia, contohnya tadi kertas dibakar. Kemudian besi berkarat, itu termasuk perubahan kimia. Selanjutnya singkong diubah menjadi tape atau kedelai diubah menjadi tempe, juga termasuk perubahan kimia. Kemudian apel yang setelah dikupas, setelah dipotong lama-lama berubah menjadi coklat, itu juga termasuk perubahan kimia. Selesai untuk pelajaran kita hari ini. Nah, dari kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi, jadi yang Ibu amati, kelompok terbaik itu jatuh kepada kelompok 3. Nah, selanjutnya Ibu akan lagi HP-nya, Ibu akan evaluasi kegiatan hari ini. Silakan menjawab pertanyaan. Silakan dikerjakan. Ika mana sekali Ika? Siapa? Tidak. Nah, oke, kalau sudah silakan simpan HP-nya. Baik, sekarang kita mau melakukan refleksi dulu ya. Nah, di sini bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran? Ada yang mau menyampaikan perasaannya? Coba Akila gimana? Setelah melakukan pembelajaran ini bagaimana perasaannya? Yang lain gimana? Senang. Oke, ada yang lain? Sedih? Bagaimana perasaannya? Dulu ya. Oke,